Salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita jumpa lagi bersama dengan saya, Wisped, di edisi Bina Warga Gerejawi. Secara khusus kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan tema bagaimana cara mendengarkan khotbah yang baik. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya, bahwa untuk mengefektifkan, untuk menerima manfaat terbaik dari khotbah yang disampaikan kepada umat, jauh lebih baik bagi kita untuk sungguh-sungguh menggantungkan diri pada dukungan pertolongan Roh Kudus di dalam memahami apa yang sebenarnya Allah ingin katakan kepada kita. Karena itu, upaya-upaya yang sifatnya intelektual, upaya-upaya yang sifatnya mengerahkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak sejajar atau tidak seirama, semakna dengan kebenaran firman Tuhan adalah usaha yang sia-sia. Pada kesempatan ini saya ingin lebih menekankan pada tema terkait dengan bagaimana cara mendengarkan khotbah yang baik dengan menggunakan apa yang sudah ada pada diri kita terkait dengan sistem informasi yang sedari kecil, sejak kita sekolah minggu, miliki atau diperkenalkan kepada kita. Nah, saya jadi ingat ya, ketika atau saat-saat saya mengajar, memberikan pengajaran di kampus-kampus, saya selalu mensyaratkan kepada mahasiswa untuk melakukan persiapan-persiapan sebelum masuk di kelas. Saya mengingatkan kepada mereka untuk tidak masuk ke dalam kelas dengan kondisi atau keadaan yang kosong. Artinya ada satu sikap yang siap untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan berdasarkan silabus yang sudah kita atau kami sepakati bersama. Mendengar sebuah khotbah itu sesungguhnya tidak jauh beda dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa antara si pengkhotbah maupun yang mendengar atau umat yang mendengarkan khotbah harus memiliki persiapan, sekalipun itu tidak sama bobot ya atau kuantitas dan kualitasnya. Tetapi pada prinsipnya dibutuhkan kesadaran bersama untuk menyampaikan khotbah bagi si pengkhotbah dan untuk menerima khotbah itu dengan cara bagaimana menyimak sebuah khotbah dengan menghubungkan apa yang sudah kita miliki dengan apa yang kita terima barusan. Kepada mahasiswa, saya mengatakan, kalau Anda masuk ke dalam kelas saya dengan kondisi keadaan kosong, sangat sulit bagi Anda akan menyerap informasi atau pembelajaran yang saya sampaikan. Sebab ya, apa yang akan disampaikan itu merupakan sesuatu yang sifatnya disampaikan dengan bahasa-bahasa khusus, ya, disampaikan dengan hal-hal yang tidak mungkin ya dalam pertemuan yang sangat singkat itu mereka bisa memahami banyak hal pada satu kesempatan yang sangat sempit dari sisi waktu. Dan juga tentu kesempatan untuk melakukan interaksi bersama dengan mahasiswa, apalagi atau terlebih kepada umat dalam sistem khotbah-khotbah yang tidak dimaksudkan dalam konteks pemahaman atau dalam konteks dialog. Maka khotbah yang sifatnya satu arah itu sesungguhnya jauh lebih sulit lagi untuk dipahami. Tapi ketika kita tahu bagaimana cara untuk mempersiapkan diri memahami khotbah-khotbah yang sifatnya secara monolog atau langsung satu arah, maka kita akan dapat memetik hasil yang jauh lebih baik lagi. Nah, perhatikan bahwa apa yang kita dengarkan khotbah itu sesungguhnya adalah Allah yang berbicara kepada kita, bukan manusia yang berbicara kepada kita. Memang bahwa pada kenyataannya ya manusialah yang menyampaikannya, tetapi sesungguhnya pengkhotbah itu sesungguhnya hanyalah media atau alat untuk menyampaikan pesan ilahi yang sifatnya abstrak, yang sifatnya tidak mudah untuk dimengerti, kalau bukan Allah yang kemudian mempersiapkan seseorang untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada
umat itu dengan jauh lebih baik, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Nehemia 8 ayat 9 bahwa kitab suci bukan hanya butuh dibacakan secara jelas, tetapi diberikan keterangan-keterangan tambahan untuk atau agar supaya ya, umat jauh lebih dapat mengerti dari upaya pengkhotbah untuk menjelaskan, memberikan keterangan-keterangan yang ada terhadap kitab suci. Nah, kita tahu bahwa Allah itu berbicara ya kepada kita dalam 3 dimensi ya. Yang pertama adalah Allah yang sudah berbicara. Ya, sudah berbicara kepada siapa? Tentu kepada umatnya jauh sebelum kita ada. Artinya, perkataan-perkataan Allah itu adalah sesuatu yang sudah terdokumentasikan, sudah dipahami, sudah dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan oleh mereka-mereka yang katakanlah saja pendahulu-pendahulu kita. Kalau kita tarik garisnya adalah dari bangsa Israel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ya Allah berbicara kepada kita itu in proses, artinya dalam sebuah proses. Yang saya maksud dengan sebuah proses itu adalah Allah berbicara melalui utusan-utusannya dalam khotbah-khotbahnya untuk menyampaikan kepada kita. Ketika Anda dan saya mendengarkan khotbah itu, sesungguhnya Allah sedang berbicara kepada kita. Dan ada satu tahap lagi bahwa Allah akan berbicara kepada kita. Itu menyangkut dimensi yang akan datang. Dimensi 1 detik kemudian, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Nah, dalam ketiga dimensi waktu itu, maka inilah yang kemudian perlu kita sadari. Ketika kita ingin mendengar sebuah khotbah, maka kita harus ya menghubungkan ketiga dimensi waktu itu agar supaya apa yang disampaikan oleh sang pengkhotbah itu lebih ya, baik, lebih powerful untuk kita simak bersama. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15-16 di situ dikatakan bahwa kita sudah sedari kecil ya membaca kitab suci yang kemudian memberikan kita hikmat, pembelajaran, pengetahuan, pengertian kepada kita untuk mengerti tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Itu berarti apa? Itu berarti kita memiliki serangkaian koleksi pengetahuan firman Allah yang ada, yang tersimpan di dalam diri kita. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi semacam bahan bagi kita, atau sebutan dalam bahasa akademik adalah referensi bagi kita untuk memberikan penilaian, untuk merespon firman yang kita dengarkan. Artinya, walaupun di video pertama saya katakan bahwa aktivitas mendengarkan khotbah itu adalah aktivitas roh, tetapi tentu bahwa yang kita maksud bahwa firman itu juga adalah roh. Ya, firman itu adalah roh itu sendiri. Nah, karena itu mendengar firman harus ya disambut dengan firman itu. Jadi kebenaran firman yang sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa Rohlah yang memberi hidup, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan-perkataan itu, firman itu adalah sesuatu yang sudah kita dengar sejak kita kecil, ketika kita mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, untuk mengerti firman yang baru disampaikan, maka firman itu harus direspon dengan firman yang ada di dalam diri kita, bukan sesuatu yang di luar firman. Segala sesuatu yang di luar firman tidak akan sanggup memahami hikmat Allah yang terkandung di dalam pemberitaan firman atau di dalam khotbah itu. Hanya kebenaran firman, hanya firman itu sendirilah yang mengenal tentang firman yang disampaikan. Rohlah yang mengenal roh. Jadi ketika kita sebagai umat untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah, maka sangat baik kita aktif untuk mempersiapkan diri dengan cara tentu teman-teman atau umat yang menonton ini paham benar bahwa sinode, apapun sinode Anda biasanya menerbitkan satu ya panduan tentang teks atau nas yang akan dikhotbahkan pada jam-jam ibadah tertentu, sehingga sebenarnya ketika Anda melakukan persiapan dengan cara membaca terlebih dahulu apa yang dipersiapkan, yang dituliskan oleh para penulis-penulis yang diilhamkan oleh Roh Allah, yang diilhami oleh Roh Allah, maka sesungguhnya Anda memiliki persiapan yang baik untuk menyambut firman yang ada. Nah,
tanpa kesiapan itu, sekali lagi Anda tidak akan paham dengan apa yang disampaikan, dan bisa jadi Anda justru malah mengumbar ketersinggungan ketika sifatnya firman itu mencoba untuk mengoreksi kehidupan Anda. Tapi kalau kita tahu bahwa memang sejatinya kebenaran firman itu bukan hanya prinsipnya bukan untuk mengajar dan mendidik, tetapi dia menyatakan kesalahan dan menegur seseorang, maka sesungguhnya Anda akan berada pada posisi yang nyaman. Nanti saya akan bahas tentang bagian ini secara khusus pada seri yang berikutnya. Nah, saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa sekali lagi, untuk bisa mendengarkan khotbah yang lebih baik lagi, maka ingatan-ingatan tentang kebenaran firman Allah itu harus dihidupkan kembali. Ya, Anda perlu menghidupkan pemikiran-pemikiran yang datang, yang terdokumentasi dari sepanjang kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Paling tidak Anda mengenal bagian-bagian besar, bagian-bagian yang sering kali disampaikan kepada Anda, sehingga itu menjadi modal yang baik lagi. Nah, tentu sekali lagi bahwa seperti yang saya katakan, bahwa Allah bukan hanya sudah berbicara dan sudah terdokumentasi dalam kitab suci, tapi Allah sedang berbicara kepada Anda, dan sekali lagi Allah akan berbicara kepada Anda. Artinya apa? Artinya Allah akan membukakan ya pikiran Anda, jalan pikiran Anda, roh kita untuk mengerti bahwa apa yang prinsipnya ketika Anda pahami dalam khotbah itu kurang memadai atau kurang sempurna, maka percayalah bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan pengertian Anda. Saya Bel Padatu, kita jumpa lagi di episode mendengarkan khotbah yang baik di seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.